Halo teman-teman, ini adalah penampakan dari padi Sri Kandi ya. Ini padi yang sebenarnya terbilang cukup genjah ya, usia 80 sampai 85 HST itu sudah bisa dipanen. Itu keunggulan utamanya. Yang kedua, dia sangat tahan sebenarnya dengan gerbahan. Tapi alangkah sangat disayangkan, ini bisa dilihat ini habis sama burung pipit, burung emprit, dan burung manyar. Ini seperti ini. Lihat, ini penampakannya. Sangat disukai. Bukannya ini tidak dijaga ya, lihat nih. Ini kami menjaganya dari mulai pagi jam 6 bangun subuh itu. Udah menjaga jam 6 itu sampai siang, terus di siang hari habis zuhur ya, ba'da zuhur. Sholat zuhur, kemudian jam 1 siang itu udah mulai siap-siap, setengah 2 siang panas-panas. Kita juga jaga, tapi apa yang terjadi teman-teman? Seperti ini tetap kecolongan karena tidak bisa diusir burungnya. Tetap kecolongan. Jadi ini sore hari ya, ini sore hari tuh. Burungnya juga tetap masih merajalela, bahkan semakin merajalela. Karena semakin sore dia kan mencari tempat untuk makan ya, malam kan dia tidak makan. Tuh sebenarnya banyak juga orang yang jaga ya di sana-sana tuh. Banyak juga orang yang jaga tuh, pada jaga tuh. Saya sendiri nih di samping buat keroncongan nih seperti ini, keroncong seperti ini, itu ditarik dari sana tuh. Suaranya juga mantap. Ini saya juga tuh buat itu tuh yang bergerak-gerak tuh, tuh namanya ngekngok tuh ya. Dia bisa bergerak sendiri kalau ada angin. Tapi ya mau gimana ya, tetap brindil seperti ini ya, perintilan ini, diperintil sampai berak-berak nih burung ini, aduh. Ya teman-teman ya, parah banget. Dari tunduk jadi tegak lagi dia. Tuh. Tadinya udah tunduk jadi tegak lagi. Ini padahal udah agak tua ya. Seharusnya logikanya pada tua itu tunduk. Ini malah jadi tegak lagi nih, tuh. Tadinya udah tunduk seperti ini. Habis itu dihabisin burung satu persatu, akhirnya jadinya hampa seperti ini ya. Ini kalau nggak dijaga ini memang burungnya luar biasa. Kalau nggak dijaga saya nggak yakin ini entah panen entah enggak nih. Gonceng-goncengnya seperti itu. Luar biasa padahal kalau ditarik suaranya getar membahana. Cuman burungnya memang luar biasa. Selalu nggak bisa dijaga ketat ya, karena kecolongan terus. Bisa dibayangkan ini. Tuh, ya, padahal burungnya itu kadang-kadang yang masuk itu 5 tapi tidak kelihatan karena padinya gembel ini, saya lihat nih. Nah sebenarnya kita tengok di sebelahnya nih, ini nggak dijaga ini, nggak dijaga tapi malah aman. Tuh, yang padi 32 ya. Sedangkan kita Sri Kandi kayak gini nih. Jadi teman-teman mungkin ada pertimbangan aja lah ya kalau mau tanam itu. Ini padi Sri Kandi ini nggak cocok ditanam di saat kita menanam salah musim ya. Artinya bukan di musim penghujan. Ini kan bukan musim penghujan sih, ini namanya nanam gadu ya, kalau di tempat kami ini gadu atau MT2 kali ya, atau MT1 ya. Karena ini di bulan tanamnya itu di bulan 3, di bulan Maret. Bulan-bulan yang tidak ada air sebenarnya, jadi tidak nanam. Cuman karena kami memaksakan nanam karena pakai sumur bor ya. Nah ini pakai sumur bor ini seperti ini. Nah, ini sumur bornya ya. Jadi kita bisa tetap mengairi sawah. Sebenarnya padinya luar biasa ya teman-teman ya, bisa dilihat nih. Buahnya padu, gembel-gembel. Nah ini Sri Kandi ya, Sri Kandi super. Ya, super, burungnya juga super nih, tuh nih. Tuh ya, pohonnya itu kayak CBD ya, CBD tahu ya, CBD ya, Cakrabuana. Tuh, ini 32 ini punya tetangga ini. Aman, dia nggak jaga burung tuh. Burungnya juga banyak sebenarnya tapi nggak makanin ya, burungnya nggak makan. Tapi di tempat saya, waduh kalau nggak dijaga ini puso ini teman-teman, ini puso, tahu puso ya? Puso itu gagal panen teman-teman. Nah, ini bisa lihat nih, tuh. Ini juga juawut ya, buah apa? Rumput gandum-ganduman ini, rumput ganduman ini, tuh. Tuh, sama kayak ini nih, tuh. Tuh, tegak dia jadinya karena udah kehilangan bobot. Udah kehilangan bobot dia, udah kehilangan bobotnya karena udah diperintilin sama burung, teman-teman. Tuh, nih, tuh. Padinya bisa dilihat tuh, sebenarnya padu ya. Anaknya juga banyak tuh, anakannya tuh. Tuh bisa dilihat tuh. Anakannya tuh, apalagi yang di bawah sana tuh, yang di tempat dalam sana tuh, dalam tuh ya. Itu padu luar biasa tuh. Tapi ya itu teman-teman, ya tolong dipertimbangkan lagi ya kalau menanam padi ini. Boleh nanam di musim penghujan kali. Di musim-musim yang orang pada tanam semua. Kalau ini salah musim ini, kayaknya nggak layak ditanam ini. Tuh, perintil semua tuh, perintil, asli perintil teman-teman tuh. Nah, ya, perintil semuanya. Aduh, apa yang mau dipanen ini kalau misalnya semua kayak gini? Sayang nih, kasihan ya yang punya sawah nanti. Jadi intinya saya nggak rekomendasi banget padi ini ya, Sri Kandi ini, catat aja ya padinya, padi Sri Kandi. Saya tidak rekomendasikan untuk ditanam di musim-musim MT2, MT1 atau musim salah musim ya. Itu di bulan Februari jangan ditanam, sampai di bulan 7 ya itu jangan ditanam, karena itu masa-masa orang jarang nanam padi. Ya, kalau mau tanam di musim 8, bulan 8, 9, 10 itu banyak orang tanam padi.
itu bisa, kita bisa berbagi burung ke sana sini ya kan, aman. Tapi kalau ini musim sekarang ini, aduh, ini saya jaga pagi jam 6, saya sebelum berangkat kerja ke kantor, saya jaga burung dulu nih teman-teman. Nih di sini nih, puso juga tetap. Jadi saya jaga jam 6, pulang jam 7, terus saya ke kantor setengah 8 udah sampai. Terus istri saya ngelanjutin dari jam setengah 8 sampai jam 10 pagi, kadang-kadang sampai jam 11. Terus nanti pergi lagi, dia pergi jam 1. Jam 1 sampai jam 3 itu saya pulang dari kantor, saya kemari juga bantu ya. Tuh, bisa dilihat ya. Tuh, istri saya sampai jam 3 ya, saya jam 3 pulang dari kantor, saya habis asar kemari. Sampai sekarang ini maghrib, tuh istri saya masih ada juga tuh, kasihan ya. Ya tega juga sebenarnya. Cuman ya gimana? Daripada puso nggak panen. Kita sampai buat itu tuh, spanduk-spandukan tuh. Spanduk untuk dari panas lah, melindungi sedikit dari panas. Karena nggak ada gubuk sih. Oke, yang jelas yang penting ada itu ya, tari-tarian keroncong-keroncong itu, sama ngekngok ya namanya kalau di sini tuh. Nah, mungkin teman-teman kalau mau tahu yang namanya ngekngok tuh seperti ini. Nih yang namanya ngekngok ya, tuh, dia gerak sendiri kalau ada angin tuh. Sampai gerakin tuh. Nah, suaranya ngek, ngok, ngok, ngek, ngok. Nah, jadi ini murni tenaga angin ya, jadi nggak perlu kita gerakin, otomatis bergerak kalau ada angin tuh. Nah, sebenarnya ini juga udah membuat kacau sih sebenarnya, karena saya pasang 4 tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malah sampai sana tuh ya tuh, saya hitung ya. Tapi sama aja, burungnya enggak terlalu berpengaruh kalau untuk padi Srikandi, khususnya Srikandi ya, Srikandi contohnya nih. Oke teman-teman, yang mau tanam padi Srikandi, pikir-pikir lagi, terutama di antara bulan 1 ya, masa tanam bulan 1 sampai bulan 7 itu hati-hati ya, jangan tanam padi ini kalau nggak mau diserang burung. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran ya gimana padinya ini, bisa kita padi tour kita ya, kita coba tour ya, melihat-lihat bagaimana padinya. Nah, jadi ini areal yang dalamnya ya, nggak luput juga teman-teman. Ini areal yang dalamnya nih memang masih agak hijau di sini karena banyak air ya kan. Nah, nggak luput juga dari serangan si burung pipit. Tuh, dan padinya sebenarnya bisa dilihat tuh teman-teman tuh, widih. Padahal padinya cukup padu nih teman-teman. Saya juga udah nih betengnya ya, atau pematang atau galengannya ya. Tuh bisa lihat teman-teman tuh, padinya padu sebenarnya nih teman-teman, nih padu banget. Tuh, ini sebelahnya impari 32 mas, santai aja. Masuk burung 2000, 5000, 20000 juga nggak ada urusan tuh, dan masuk burung tuh. Urusan masuk ya, nggak kelihatan di kamera memang. Banyak banget tuh burungnya, tapi ya itu santai aja. Tuh, nggak ada kelihatan dimakanin. Tapi kalau di sini di Srikandi, waduh, bagian botak-botaknya itu cukup banyak sekali nih. Nggak usah jauh-jauh ya, ini saya tunjukin aja nih di sini nih. Nah, tuh saya deketin ya tuh. Jadi yang mau tanam Srikandi, saya ulangi sekali lagi. Cuman kalau masih bandel ya silakan aja, tanggung sendiri resikonya. Yang mau tanam Srikandi di bulan Januari sampai bulan Juli atau semester pertama itu hati-hati dan siap-siap aja jaga burung seperti itu ya teman-teman ya. Monggo diperhatikan. Yang saya alami ini, saya jaga sip-sipan dari jam 6. Burung belum bangun tidur saya udah di sawah sampai saya jam 7, dilanjutin jam istri saya setengah 8 sampai jam 10, kadang-kadang sampai jam 11, dilanjuti lagi pada zuhur jam 1 sampai jam 6 sore, bahkan jam 7 sore ya. Sudah selesai azan maghrib juga masih banyak burungnya nih. Tetap saja terjadi kembrang, tuh ya kembrang ya teman-teman ya. Gembrang itu apa tuh artinya gembrang? Udah diberindilin atau dipritilin tuh sama burung. Wah, itu burung tuh. Wah, tuh. Padahal tadi nggak kelihatan, dia nyelungsep di dalam ini. Kadang-kadang padinya tuh burungnya tuh nyungsep di dalam ini tuh. Nyungsep itu, kita kalau ke sana tuh ya pasti ada tuh. Coba ya. Oke, kita coba ya. Tuh kan ada tuh terbang ya. Udah terbang ya teman-teman nih. Padi saya sampai sini nih. Saya pasang keroncongan itu sampai sini tuh. Sampai ke sana itu. Itu suaranya tuh. Istri saya narik tuh. Narik keroncongan tuh. Tapi ya tetap aja. Nih. Sebenarnya cukup lumayan sih padinya, udah mulai kuning juga. Nih udah mulai batangnya, udah mulai buahnya udah mulai belirnya, udah mulai kuning nih. Ini kita bandingin sama 32 nih, itu 32, ini Srikandi. Kita lihat tuh perbandingannya bagaimana. Tuh, gak jauh beda. Makanya kalau dari segi bobot sih, saya bilang 32 sama Srikandi ini nggak terlalu berbeda lah. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang lebih unggul Srikandi malah. Maka banyak yang ini juga sebenarnya, banyak yang tertarik nanam. Karena katanya impari 32 ini kan raja atau rajanya bobot ya kalau di padi. Kalau Srikandi ini bisa dikatakan bahkan kadang-kadang melebihi dari impari 32, dan dia punya keunggulan nih, anakannya banyak tuh. Anakannya banyak tuh, padahal ditanamnya cukup rapat-rapat tuh. Tahan lagi tuh dia sama kerbahan, karena batangnya juga kan nih aman ya tuh. Batangnya juga kokoh, pendek lagi. Kalau tinggi ya kita takut rawan roboh.
32 lihat nih, aduh rentan banget. Ada ini punya tetangganya ya, bukan saya gimana, tapi kebanyakan dia rawan roboh nih teman-teman nih kalau 32. Kalau Sri Kandi ini bisa dilihat kokoh ya, tapi ya itu burungnya luar biasa, bisa dilihat ya perbandingannya dari jarak jauh tuh. Nah ini keroncong-keroncongnya tuh yang saya buat tuh sampai ujung, dari ujung sana tuh sono tuh sampai ujung sana ya, cukup banyak tuh burungnya, cukup banyak. Sebentar lagi ini udah mendekati azan maghrib, sebentar lagi akan melihat miliaran burung di sini mau cari tempat bertidur ya, berteduh. Oke, nah ini ya, kita lihat lagi nih padinya nih tuh, airnya udah saya kurangin tuh supaya dia cepat tua ya. Saya udah nggak tahan lagi nih, udah sekitar 2 minggu saya jaga burung nih dengan periode waktunya itu dari jam 6 pagi tuh. Ini kita tarik ya nih, coba kita tarik keroncong-keroncong. Nah, suaranya itu cetar banget tuh teman-teman. Tuh ada lagi tuh ngek-ngok tuh, tuh ngek-ngok, ada ngek-ngoknya juga gerak-gerak bunyi. Nah itu saya tuh dia tuh tarik keroncong-keroncong sampai sana tuh, suaranya luar biasa teman-teman ya. Tuh suaranya ngeri sekali tuh, karena saya buatnya tuh ada kaleng catnya 2, kaleng catnya 1, kaleng susu benderanya 2 tuh. Ini lagi nih tuh, luar biasa tuh, walaupun patah dia tetap menyala dengan sempurna tuh, luar biasa. Seharusnya burung udah pada minggat, tapi ya gitu yang terjadi. Dan ini yang perlu teman-teman ini juga catat juga, Sri Kandi ini kemarin keluarnya ya, kalau bahasa Jawanya Pak jebul ya, jebulnya. Kalau bahasa Indonesianya keluar malai, berbunga, malainya keluar. Sama 32 tuh sama tuh yang itu tuh, tapi lihat malah duluan 32 yang kuningnya tuh, menguning 32 duluan. Sri Kandinya malah belakangan tuh, Sri Kandinya malah belakangan seperti ini ya kan. Jadi gimana nih teman-teman, keluarnya duluan, panennya belakangan. Jadi dengan kata lain, kita menjaga burungnya itu, ngawal burung, ngawal padi, ngawal di sawah ini udah bosen ya, atau blenger duluan, karena kita udah jebulnya duluan, panennya belakangan. Nah itu. Tapi teman-teman, ini andai kata nggak jaga burung, tapi loh ya, andai kata nggak jaga burung seperti saya ini justru padi-padi yang seperti ini duluan jebul belakangan panen, biasanya bobotnya bisa dipastikan berat nih teman-teman, karena dia proses pengisiannya lama sampai ke bagian pangkalnya ini, dibandingkan padi yang cepat jebul, cepat panen ya, cepat keluar malai, cepat menua dan kuningnya seperti ini. Sebenarnya itu lebih riskan untuk pengisiannya ya, pengisian bulirnya ini yang belakang ini tuh. Makanya teman-teman kalau tanam padi Sri Kandi ini sebenarnya bobotnya bisa diadu banget nih, sangat bisa. Tapi ya itu tadi, burungnya teman-teman, burungnya menangis kita. Ini karena nggak banyak aja nih saya sempat bikin video, kalau banyak saya nggak sempat bikin video teman-teman. Lagian di sana itu kayaknya udah mulai diserang tuh, di bagian sono tuh, ujung sana tuh yang kelihatan pohon-pohon tuh udah mulai keluar juga di sana katanya. Ya, jadi mulainya dari sana tuh, yang mulai sana itu udah menguning terus kemari terus sampai sana itu, nanti semua mereka mengumpul di sana itu burung. Ya gitu teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman camkan kata-kata saya, perhatikan dan simak baik-baik. Kalau mau tanam padi Sri Kandi, saya cuman bukan melarang sih ya, itu apa ya, hak teman-teman juga kalau mau nanam. Saya juga nggak bisa ngelarang, cuman saya kasih masukan aja. Kalau mau tanam Sri Kandi, itu tanamlah di bulan-bulan penghujan yang banyak tanam padi, yaitu di bulan 6. Boleh lah bulan 7 mulai tanam, boleh bulan 7, bulan 8 sampai bulan 11 itu boleh tanam Sri Kandi. Tapi kalau udah bulan musim paceklik, dari bulan 1, 2, 3 sampai bulan 6, sebaiknya dihindari kalau nggak mau kejadian kayak saya ini ya. Tuh. Ya deh teman-teman ya, begitu aja lah. Ini sebenarnya ada unsur curhatnya juga ya teman-teman ya. Kalau kesahnya ini 32-nya ini punya tetangga ini ya, aman banget dari serangan burung, sangat aman tuh. Kadang-kadang sore ini 5.000 mungkin di situ tuh, tidurnya di situ dah. 5.000 ekor, karena di tempat saya ini sebenarnya pasti dia tidurnya di sini, cuman karena saya geroncongin dia kan kabur ya. Tuh, dia kaburnya ke sana. Tuh kan ada tuh burung tuh, kelihatan tuh ya. Tuh, coba disimak ya. Saya zoom lah. Nah, itu. Nggak kelihatan sih di kamera ya, itu sebenarnya aslinya banyak banget tuh. Tuh, tidurnya di situ dia, tapi nggak ada dimakan sebutir pun, itu herannya saya. Lagian mungkin Impari 32 ini ya, kalau menurut saya nih ya. Kalau menurut saya Impari 32 ini keras kulitnya nih, ini keras kulitnya nih ya, maaf ya. Ini saya pegang-pegang, tapi nggak saya petik ya, halal ya, nggak saya petik nih. Ini kulitnya saya bilang nih keras, jadi burung tidak begitu suka. Yang sesama ini ya maksudnya. Tapi kalau ini punya saya nih, padi apa? Sri Kandi. Ini sangat lunak banget nih. Tuh, kulitnya gampang banget ditetas tuh. Ah, tuh kayaknya itu yang bikin padi ini tuh ya, gampang dimakan padi. Dan sebenarnya kita efek dari genja ya, biasa genja kayak gitu dia. Kulit dari ininya tipis, jadi rendemennya sebenarnya luar biasa nih ya. Kalau yang beli padi Sri Kandi ini sangat beruntung karena rendemennya bagus ya. Oke, itu aja ya kalau kesah dari saya. Saya sebenarnya cukup sangat ini ya, kecewa sih sama padi Sri Kandi ini. Sebenarnya nggak kecewa sih, cuman salah saya sendiri juga
nggak ngelihat musim. Tuh, temennya udah kuning, padahal jebulnya bareng. Punya saya masih hijau nih. Jadi nih, kalau ini dipanen mungkin 2 hari lagi udah bisa. Kalau kondisi keadaan cuaca bagus, 2 hari lagi bisa. Tapi kalau ini seminggu lagi mutlak ini nih. Ini Sri Kandi ini seminggu lagi mutlak nggak bisa ditutup. Oke ya teman-teman ya, gambaran sekilas padi Sri Kandi saya ini di saat jaga burung ini. Jadi teman-teman boleh menjadikan ini pelajaran aja lah, jangan seperti saya. Kalau saya bilang ini punya saya sebenarnya kalau nggak diganggu burung ya. Ini saya ngelihat dari kenampakan kalau nggak diganggu burung, 3 ton 10 rantai ya, atau per rantai 300 kilo itu, aduh itu mohon maaf ya, bukan saya sombong tapi itu kecil itu, gampang banget dapatnya. Kalau ngeliat dari kenampakan padinya seperti ini ya, kalau dipanen bisa kuning sempurna seperti ini. Ini bisa dilihat nih, ini bekas dimakani burung ini, tuh. Aduh. Ya teman-teman ya, kalau ini 300 kilo per satu rantai, atau kalau dikali 25 rantai, 25 dikali 3, artinya berapa itu? 25 kali 3, 75 ya, 7,5 ton sampai 8 ton per 1 hektarnya. Itu gampang banget nih teman-teman kalau lihat padinya kayak gini nih. Tapi ya karena ini dimakani burung, saya rasa udah lebih dari 20% ya. Paling di ujung sana itu berindil semua itu. Habis. Padahal dijaga ketat seperti ini tuh, suaranya tuh bising banget kan pasti. Tetap aja kecolongan ya teman-teman ya. Kayaknya 20% dari, kalau kita bilang 8 ton ya, 8 ton 30% nya kayaknya 2 ton udah musnah ini teman-teman. Jadi kemungkinan 300 kilo itu udah berkurang 20% nya, berarti berapa? 3 kali 2 kurang 6, nah, berarti sekitar 300 kurang 60, 240, 200 kilo per rantai aja udah hebat ini kalau saya bilang. Jadi 10 rantai ini insya Allah 2 ton itu ya, kalau kita jaga terus seperti ini, insya Allah nggak ada halangan apapun, sehat walafiat, waras, lahir batin, jasmani dan rohani. Insya Allah kita jaga terus. Kita bukan nggak bersyukur ya teman-teman ya. Insya Allah kita tetap bersyukur dan tetap membayar kewajiban nanti. Insya Allah kita bisa lah 200 kilo ini kita perjuangkan ya teman-teman ya, walaupun dengan cukup kecewa ya dengan keadaan yang nggak bisa kita tanggulangi ya, bukan kecewa dengan Sang Maha Pemberi Rizki, astagfirullahaladzim, bukan seperti itu ya. Kita juga harus ngebayangin ya bagaimana teman-teman saudara-saudari kita di Palestina, jangankan mereka mendapatkan hasil yang layak, bisa hidup bernapas saja udah itu suatu anugerah, apalagi bisa seperti ini ya. Saya rasa kalau disuruh pilih gimana, pilih mati, pilih dihujani bom di Palestina atau jaga burung di Indonesia seperti ini, saya rasa mereka jauh 100 kali lipat pilih jaga burung di Indonesia walaupun siang dan malam, yakin saya. Maka itu kita perlu bersyukur ya dengan keadaan seperti ini. Allah itu udah luar biasa memberi kita pembandingan seperti orang Palestina itu. Jadi perbandingan yang sangat luar biasa ya, Masya Allah sekali. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya curhatkan di sini, paparkan di sini, pengalaman saya di sini. Mungkin bisa jadi iktibar atau bisa menjadi bahan renungan. Ya kalau yang setuju silakan, yang nggak setuju ya di skip aja teman-teman video ini. Saya mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan, saya akhiri ya. Mohon maaf jika tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.